Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konstelasi politik. Kayak pakar aja ya, atau tata letak puzzle politik lah begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dari sudut pandang saya ya, bahwa politik kita ini sekarang agak memanas, bahkan cenderung liar. Kenapa? Karena penyebabnya sebenarnya gampang, kekalahan di Pilpres. Jadi efek kekalahan Pilpres itu merembet kemana-mana. Di balik kekalahan Pilpres itu ada banyak faktor, ada banyak orang, ada banyak ideologi, ada banyak gerakan-gerakan. Kekalahan di Pilpres ini yang bisa dikatakan yang ketiga kalinya mungkin ya bagi oposisi, itu cukup membekas dan menjadikan militansi perjuangan belum sampai pada titiknya atau perjuangan belum berakhir. Kita terus berjuang sampai berhasil. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pemerintahan Jokowi, di mana kekalahan itu diderita oleh mereka yang sekarang juga masih menderita kekalahan, elemennya adalah yang utama PKS, FPI, HTI, dan grassroots mengambang yang bisa direkrut oleh elemen-elemen itu. Pengajian-pengajiannya lah. Nah, orang-orang inilah, kelompok-kelompok inilah yang terus-menerus merecoki pemerintahan Jokowi, menebar kebencian terhadap pemerintahan Jokowi, dan menunggu-nunggu kapan jatuhnya, kapan kesandungnya, kapan turunnya. Tetapi ternyata tidak turun-turun. Tetapi mereka terus berjuang. Bahasa mereka adalah kritik, tetapi sebenarnya yang dijalankan adalah propaganda, fitnahan-fitnahan, hasutan-hasutan, dan upaya-upaya supaya pemerintahan goyah. Itu yang terjadi. Kemudian pada zaman Jokowi pun FPI bubar, HTI bubar. Jadi semakin menambah gencarnya serangan terhadap pemerintah. Maka kelompok ini semakin solid karena mempunyai musuh yang sama, common enemy, yaitu Jokowi dan pemerintahannya. Kemudian bagaimana dengan NU? Karena sifat NU adalah mengawal pemerintahan, bukan bagian dari pemerintahan loh, mengawal pemerintahan supaya tidak chaos, tidak kacau, tidak berhenti di tengah jalan, tidak ada fitnah-fitnah yang menuju kepada gejolak, perpecahan atau peperangan. Itu tugas NU. Sehingga terus menempel kepada pemerintah dalam arti menasehati, mengawal NKRI-nya bukan pemerintahannya. Tetapi lagi-lagi ini dipandang sebagai pembelaan terhadap pemerintah, sehingga otomatis NU pun kena serang dari mereka ini. Itu udah resiko ya. Maka common enemy dari mereka ini, yaitu pemerintahan Jokowi, menjadikan mereka bersatu. FPI, Habib Rizik Syihab dan Habaib Ba'alwi, kemudian HTI, kemudian PKS. Ditambah lagi dengan Wahabi Salafi, bergabunglah mereka membuat satu frame, membuat satu opini besar di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, bahwa pemerintahan ini kotor, pemerintahan ini korup, pemerintahan ini zalim, jahat, dan lain sebagainya. Sehingga habislah pemerintahan ini di media sosial dihina-hinakan, termasuk secara pribadi Presiden Jokowi pun ya cukup jatuh namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah habisnya periode Jokowi, maka muncullah kekuatan baru, konstelasi baru, di mana Jokowi mengendorse atau bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto, membentuk satu kekuatan untuk memenangkan pemilu, memenangkan Pilpres. Ada satu yang baru dalam perpolitikan, yaitu ditinggalkannya PDI Perjuangan. Jadi PDIP yang semula ada di pemerintahan sekarang
terpental keluar setelah kemenangan daripada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra daripada Pak Jokowi. Nah, kebencian dari PKS, dari FPI, dari HTI, dari Habaib Alwi yang merupakan kaum-kaum transnasional Islam luar dari Yaman, dari Mesir, dari London, Inggris itu HTI, itu ternyata mendapatkan amunisi baru. Itu dari mana? Dari orang-orang PDIP yang kecewa terhadap kadernya, yaitu mantan Presiden Jokowi. Jadi sekarang orang PDIP mau tidak mau harus bergabung dengan kelompok ini. Jadi konstelasinya adalah PKS, FPI, HTI, kemudian PDIP. Dan masa mengambang yang dalam tanda kutip terhasut oleh kelompok-kelompok ini. Dan khusus untuk PDIP adalah dalam tanda kutip anak baik yang bergaul dengan anak nakal. Jadi mereka ya sama-sama sekarang common enemy. Sehingga mau tidak mau PDIP mendukung kepada PKS, mendukung kepada HTI, mendukung kepada FPI, mendukung kepada Habaib Alwi. Karena satu ritme tadi untuk mengganyang pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan jenderal-jenderal? Ya, jenderal-jenderal pun sama dalam perpolitikan itu perang bintang. Jadi sudah menjadi ritual daripada kalangan jenderal, terutama purnawirawan, untuk dalam tanda kutip main judi. Di Pilpres ini sebagian jenderal mendukung Capres A, sebagian jenderal mendukung Capres B. Bagi mereka ini adalah judi. Kalau lagi hoki mungkin Capres yang didukungnya menang, kalau lagi tidak hoki ya kalah. Dan di Pilpres selanjutnya mereka akan mencari keberuntungan baru, mungkin mencari figur lain yang kira-kira prospek kedepannya bagus, bisa menang lah begitu. Jadi tidak heran atau tidak aneh kalau jenderal-jenderal ini ada yang pro calon A dan ada yang pro calon B. Dan setelahnya itu biasanya mereka nerimo, adem ayem, karena dianggapnya ya kalah judi. Mungkin bertani, mungkin bisnis biasa-biasa saja. Tetapi yang menang model Luhut Binsar Panjaitan, ya namanya juga menang, ya winner takes all. Jadi dia yang kaya raya, dia yang menguasai. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk politik sekarang ini urusannya lain. Karena apa? Karena ada Habib Rizik Syihab yang pintar memainkan politik ini. Kalau bagi PDIP, bagi purnawirawan jenderal, kekalahan ini biasa-biasa saja. Seperti kompetisi lah, main olahraga. Final kalah. Udah beres. Nanti perhelatan lagi tahun depan, nyoba lagi keberuntungan, ya judi lagi seperti itu, kalah menang. Biasa saja. Tetapi oleh HRS, melalui FPI, kemudian HTI, kemudian PKS, ini masalah serius, adalah masalah ideologi. Bagaimana memenangkan politik ini tidak hanya kompetisi, tapi memang benar-benar ideologi tertanam, memenangkan secara hakikat kemenangan, ya terutama menjual Islam, kemenangan Islam. Diperjuangkan sebagaimana para Taliban memperjuangkan negara Islam. Spiritnya itu loh. Jadi jihad bagi mereka itu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada segenap elemen bangsa Indonesia yang saya cintai. Pertama, saya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan perjuangan beliau dan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa dukung, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana Marsikal, Laksamana, Kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Nah, jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia,
wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara bagi PDIP dan orang-orang politik lainnya, para purnawirawan jenderal, ini bukan jihad, ini biasa saja. Tetapi dengan kepiawaian HRS melobi orang-orang itu, mungkin di PDIP, mungkin di purnawirawan, untuk mengangkat isu-isu ini dan lebih giat lagi untuk menjatuhkan pemerintahan ini. Atau paling tidak membuat framing-framing buruk tentang Presiden Prabowo Subianto, tentang mantan Presiden Jokowi, tentang Gibran Raka Buming Raka, tentang semua orang-orang yang terlibat di pemerintahan ini harus buruk, harus negatif, harus mendapatkan nilai rapot merah dari masyarakat. Sehingga hasil dari propaganda kelompok-kelompok ini luar biasa kan. Sekarang kita lihat bagaimana medsos ini bisa digoyang, netizen bisa digoyang, sehingga rata-rata nadanya adalah membuli pemerintah, membuli mantan presiden, membuli wakil presiden, menghina-hinanya sedemikian rupa sehingga negara ini seolah-olah tidak ada wibawa sama sekali. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus tuh. Tapi ada batasnya, ya. Seolah-olah dikuasai oposan murni. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kondisi ini cukup memprihatinkan. Bagaimana mungkin presiden yang memerintah, mantan presiden yang sudah berjasa, kemudian wakil presiden yang sebenarnya tidak terlalu berdosa, itu dibuat seolah-olah penuh dosa semuanya. Sehingga nyaris menjadi bulan-bulanan rakyat, menjadi bulan-bulanan masyarakat netizen yang sudah tercekoki oleh kelompok-kelompok ini. Termasuk diantaranya purnawirawan jenderal yang gaya bahasanya sudah bukan gaya bahasa kompetisi lagi, tetapi sudah gaya bahasa ideologi. Seolah-olah mereka ya sama dengan kelompok-kelompok Islam tadi itu. Padahal mereka bukan, mereka sama dengan PDIP, hanya peserta yang kalah. Tetapi kemudian spiritnya merambah kepada ideologi, merambah kepada move yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam ini. Dan pada saat yang sama NU tetap menjaga NKRI, menjaga negara ini dari chaos, dari kekacauan, dari fitnahan-fitnahan. Karena dia pemerintahan yang sah. Sehingga otomatis NU pun ikut diserang, ikut dijelek-jelekan, ikut disebut-sebut berdosa karena membela pemerintah yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kira-kira kericuhan, bully-bulian yang ada sekarang ini di medsos ini. Isi atau dalemannya itu sudah seperti yang saya paparkan tadi. Berawal dari mereka-mereka itu. Nah, tugas kita sekarang adalah menjadi lebih bijak bagaimana menilai orang, bagaimana menilai Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana menilai mantan Presiden Jokowi, bagaimana menilai wakil presiden, bagaimana menilai aparat-aparat TNI dan Polri yang mendukung pemerintahan yang sah. Kita harus adil dan kita tidak ikut framingan dari mereka itu. Karena pada hakikatnya pemerintahan ini baik dari Presiden pertama RI Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, kemudian Prabowo Subianto, semua ada baik buruknya, ada plus minusnya. Dan berjalan ya normal sebenarnya.
Tinggal bagaimana kita bijak melihat kekurangan dan kelebihan, mengapresiasi prestasinya dan mengkritisi kekurangannya atau menasehatinya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Bukan membabi buta menyerang pemerintah karena hasutan dari kelompok-kelompok ini. Begitulah kira-kira konstelasi politik yang ada sekarang ini, dan kita sekarang sudah bisa memetakan. Oh, ini asalnya dari sini. Termasuk Roy Suryo, termasuk Amin Rais, termasuk Gus Nur, dan orang-orang lainnya yang keterlaluan dalam membenci pemerintahan. Itu konstelasinya atau posisi-posisinya sudah kita ketahui. Demikian, mudah-mudahan analisa sederhana ini, analisa cetek ini bisa memberikan wawasan. Kalau kurang berkenan, ya namanya juga amatiran. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.